Ya, ya. Tadi saya kasih kata kunci qanaah dengan pemberi. Antum kalau sudah sampai di qanaah pemberi nikmat, mau duitnya dikit banyak sama. Tapi qanaahnya kalau baru level 1, qanaah dengan nikmat itu bisa gugur, bisa jatuh, bisa berubah-ubah. Jadi kalau Bapak udah yakin nih yang saya katakan tadi, bahwa Allah yang ngatur, mau apapun, mau miskin, mau kaya, sama rasanya. Nggak percaya ya? Cobain Pak, rasain. Kita pernah kok di tabungan kita nggak ada apa-apa, dalam sekejap berubah. Karena qanaah. Ya sudah, gitu aja. Ada ya alhamdulillah, nggak ada ya alhamdulillah, alhamdulillah semua. Karena yang kita lihat itu Allah. Allah nggak mungkin nyanyain hambanya gitu. Dan Allah itu kalau ngasih pasti sesuai dengan kadar si hamba. Kadar itu effort kita apa? Kita punya usaha apa? Kita punya skill apa? Pasti itu. Punya skill tapi nggak punya effort, nggak punya usaha, nggak punya ketekunan, hilang juga. Nah, bagaimana dengan kisah Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Ini orang tajir di zaman Nabi. Dia punya onta, perusahaan ternak. 12.000 onta dibawa dari Syam, dari Suriah, datang ke Madinah. Itu karavannya itu bergerak, bunyinya berkabut itu ketika dibawa. Terdengarlah kabar. Jadi dulu itu para pemberi kabar itu bercerita di pojok-pojok kampung, pojok-pojok pasar. Abdurrahman bin Auf bawa 12.000 gitu. Ada di riwayat yang kedua 70.000, 7.000. Ada yang lebih banyak lagi tergantung rawinya. Dalam riwayat Abu Nuaim disebutkan Aisyah tiba-tiba nyeletuk. Dulu di zaman Nabi masih hidup, kata Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf ini dengan hartanya yang begini masuk surganya ngesot. Atau ngesot Pak? Merangkak atau pakai dadanya gitu. Susah karena bebannya lama. Orang ngesot itu maksudnya perjalanan dia mau ke surga itu panjang. Ditanya sini, ini mohon maaf ya, ini baju saya ini pertanggungjawabannya bisa berbulan-bulan di alam sana. Ini baju ini nih, kopiah ini Pak, jam ini, apalagi sarung, baju ini lama Pak, ditanya di sono. Nih beli di mana? Duitnya dari mana? Lama itu. Antum jangan kira sembarangan itu. Handphone lama itu. Dipakai dari duit apa? Dipakai nonton apa? Jam sekian kamu nonton apa? Ditanya sedetail itu. Kira-kira gimana Pak? Udah pingsan duluan kali ya? Dikubur ditanyanya sudah begitu, gimana nanti di alam barzakh? Masih berani korupsi? Masih berani korupsi? Antum makan jadi daging, ditanya tuh, dikeluarin dagingnya. Itu dagingmu, darahmu dulu makan pakai apa? Dari apa? Di mana? Caranya gimana? Serem Pak. Serem ini. Masih mau main-main. Jadi kita nggak usah terlalu di luar diri kita. Jadilah diri sendiri apa adanya. Itu semua dihisab semua. Baca surat Al-Haqqul Takasur. Ujungnya apa? Apa ujung Al-Haqqul Takasur? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itu pakai kalimat summa, kemudian. Itu proses. Saya setiap kali ada ayat summa itu proses panjang itu. Latus'alunna, la sungguh. Tus'alunna, sungguh benar-benar kamu akan ditanya satu-satu. Hati, ya. Jangan main tanda tangan, ya. Kecuali kita dikonspirasiin orang, kita konspirasi balik, ya. Gimana? Masih kepikiran? Macam-macam? Itu di semua lini apa aja. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dikabarkan itu sampai beliau di kota Madinah, dapat salam dari Aisyah. Kata Aisyah, aku dulu dengar Nabi itu Ibnu Auf masuk surganya ngesot.
Nangis dia langsung. Apa kata dia? Ya Rob, saksikan mulai detik ini aku serahkan semuanya ke Baitul Mal. Ada nggak yang begitu Pak? Aneh habis ngomong begini antum mau nyerahin mobilnya tuh? Nggak bakal ya. Nggak bakal ya. Paling orang-orang yang kolbunya sudah dikuatkan Allah. Nggak ada kita yang kuat. Jadi jangan senang dulu punya ini, punya itu. Bakal ditanya, detail pertanyaannya. Tapi tenang. Abdurrahman bin Auf, gurunya siapa? Rasulullah. Aman ya. Walaupun tadi Nabi mengabarkan, Nabi sudah wafat. Kalau dia tetap begitu, pelit, ngesot. Tapi nanti kan Nabi lihat, mana nih sahabatku mana? Itu maaf, diambil sama Nabi. Nggak jadi ngikut. Itu kan pengadilan akhirat. Normalnya ditanya satu baju, satu kancing, satu suap, itu ditanya semua. Tapi kalau sudah dapat syafaat Nabi, beres Pak. Sekejap diambil oleh Rasulullah. Mana Abdurrahman bin Auf yang dulu menyedekahkan, mewakafkan semua hartanya yang dia bawa dulu dari Syam. Nggak semua duitnya juga tuh. Itu dia kasih begitu, masih kaya Pak. Apalagi kata Nabi Daud, Nabi Sulaiman antri 2 tahun secara formal. Itu Nabi Pak. Tapi karena beliau ini Nabi, pernah mengabarkan suatu saat nanti akan datang seorang Rasul namanya Muhammad. Selamat dia langsung. Jadi Nabi aja secara formalitas dia harus ngikutin hisab. Tapi karena mereka ini kekasih-kekasih Allah, ada namanya syafaat. Nah, syafaat ini bernama syafaat al-uzma. Asy-syafa'atul uzma, bukan uzma kependekan. Ya. Apa arti uzma? Azim, agung. Syafaat yang agung. Syafaat ini hanya diberikan kepada 2 golongan, nabi, wali. Lebih. Nabi, wali. Maka kita harus jadi waliullah pada akhir zaman. Oh, saya kan nggak santri, nggak apa-apa kan, nggak ada syarat jadi wali santri kecuali wali hakim. Kalau waliullah kan enggak. Waliullah artinya apa? Kekasih. Pak Syafiq bisa jadi waliullah, saya bisa jadi waliullah. Ustadz bisa jadi wali setan, Bapak juga bisa jadi wali setan. Pilih mana? Waliullah apa wali setan? Ya, nyambung Pak ya. Jangan-jangan antum ketakutan tuh, bergidik tuh. Disebut dihisab semua. Baru ngeh ya ayat itu. Ayat terakhir Al-Kahf Takatsur. Tsumma la tus'alu. Itu masker antum ditanya ntar. Serius. Tuh, tas ditanya semua itu. Enggak ada yang enggak ditanya. Sojadahnya ditanya. Ditanya semua, enggak ada. Yang paling lama nanti ditanya tuh handphone kita. Pakai nonton apa aja, ngintip siapa aja. Kamu dulu godain siapa aja. Aduh, takut kita Pak ya. Takut kita. Kalau nggak dapat syafaat Nabi, nggak selamat. Bukan ngelarang pakai handphone ya,